Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan saat mata dipejamkan. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, saat berbicara dan mengadu kepadanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah semua beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah hidupmu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-18 dengan perikop pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema semua sia-sia. Mengapa tema firman Tuhan hari ini berkata semua sia-sia? Pengkhotbah berkata bahwa usaha yang dilakukan oleh manusia adalah usaha menjaring angin. Bapak Ibu, kalau kita pikirkan secara logika, apa gunanya kita menjaring angin? Tidak ada gunanya Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita mengambil jaring dan menjaring angin tersebut, maka itu adalah suatu hal kesia-siaan. Tidak ada gunanya kecuali jaring itu kita pakai pergi ke laut, ke sungai atau ke danau dan kita menjaring ikan dan mendapatkan hasil. Itu bukanlah suatu hal yang sia-sia, namun menjaring angin adalah suatu hal kesia-siaan. Dan itu suatu perumpamaan yang boleh disampaikan oleh pengkhotbah, yang dimana dia berkata bahwa hikmat pengetahuan yang boleh dia miliki, yang telah dia peroleh dan dia pakai untuk boleh mengetahui bahkan mengerti apa yang terjadi di dunia ini pun, itu pun tidak cukup untuk boleh memperoleh kebahagiaan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga penulis kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa semuanya adalah kesia-siaan. Kalau kita baca di ayat ke-18 dikatakan, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita memperhatikan kehidupan seorang bayi, ketika dia belum mengetahui banyak hal, dia tidak memiliki kesusahan apapun. Ketika ia lapar, ia menangis, maka orang tuanya akan memberi makan. Ketika ia haus, dia menangis, maka orang tuanya akan memberi dia minum. Ketika dia
mungkin membuang kotoran, dia juga menangis, maka orang tuanya akan datang membersihkan kotoran tersebut sehingga ia merasa nyaman. Semua itu dia lakukan karena dia belum mengetahui apapun. Yang ia tahu hanyalah menangis dan dia mendapatkan apa yang ia perlukan. Namun seiring waktu kita bertumbuh, Bapak Ibu saudara terkasih, banyak pengetahuan yang boleh kita dapatkan. Apalagi dalam zaman sekarang ini, pendidikan semakin tinggi, pengetahuan semakin meluas, semakin tinggi, sehingga ada banyak tuntutan yang harus dipenuhi supaya boleh mengikuti zaman ini. Dan ketika pengetahuan semakin tinggi, Bapak Ibu, semakin banyak kesusahan yang kita alami. Ada banyak tuntutan yang boleh kita peroleh, sehingga dikatakan semakin tinggi ilmu yang kita peroleh, semakin kita mengalami kesusahan. Walaupun Bapak Ibu yang terkasih, dalam akhirnya akan ada kesuksesan ketika kita mau berusaha melakukannya. Dan inilah yang boleh dialami oleh pengkhotbah. Dia berkata bahwa dia adalah seorang raja di Yerusalem. Dia memiliki hikmat lebih daripada pendahulunya, dan dia memiliki banyak pengetahuan. Namun semuanya itu adalah suatu kesia-siaan. Ketika dia mendapatkan hikmat itu, pengetahuan itu, dia mengalami makin banyak kesusahan, kesedihan dalam hidupnya. Bayi tidak mengetahui apapun, namun ketika dia mengalami apa yang ia dapatkan. Namun Bapak Ibu, dalam kedewasaan yang kita alami, menangis tidaklah cukup. Karena apa Bapak Ibu? Kita sudah mengerti bahwa dengan menangis kita tidak akan mendapatkan solusi. Namun pengkhotbah mengajarkan kita hari ini bahwa hikmat yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, kalau tanpa dasar iman kepada Yesus Kristus, maka itu akan membawa kita dalam terjerumus ke dalam kesusahan, sebagaimana pengkhotbah katakan ayat 18. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Semakin banyak kita ketahui, maka semakin kita akan mengalami kesedihan. Namun bukan berarti pengkhotbah mengajak kita untuk boleh menjauh hikmat atau tidak menuntut pengetahuan. Namun ketika kita boleh menambahkan hikmat akan pengetahuan itu, mari kita landaskan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga Allah yang boleh menuntun kehidupan kita, sehingga hikmat itu boleh membawa sukacita dalam hidup kita, membawa kita dalam kegembiraan dalam Tuhan Allah. Karena apa? Allah lah sumber hikmat yang akan memberikan kita sukacita, penghiburan ketika kita mengalami kesedihan. Karena hikmat diperlukan dalam kehidupan, hikmat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan kita, dan pengetahuan sangat perlu untuk boleh menuntun hidup kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan ketika kita mengelandaskannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah yang boleh direnungkan oleh pengkhotbah, dan pengkhotbah mengajak kita, mari Bapak Ibu, apa yang kita miliki saat ini, pengetahuan apapun yang sedang kita dapatkan, hikmat apapun yang sedang kita dapatkan, ketika itu tidak kita alaskan dalam kebenaran firman Tuhan, maka itu akan membawa kesedihan dalam hidup kita, membawa kesusahan dalam hidup kita. Namun ketika Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita, hikmat itu akan dipakai oleh Tuhan, pengetahuan itu akan berguna dalam hidup kita, membawa hidup kita semakin tertuntun di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari hikmat yang kita miliki, pengetahuan itu boleh kita pakai hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Allah, maka Tuhan akan menolong hidup kita tetap di dalam koridor Allah, dan kebahagiaan, sukacita yang daripada Tuhan Allah akan melingkupi kehidupan kita. Jangan biarkan hikmat yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki membuat hidup kita semakin sia-sia, namun jadikan itu menjadi pedoman dalam hidup kita untuk tetap membawa hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita semakin dipakai Tuhan Allah untuk kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab pengkhotbah, bahwa hidup di sini adalah semua kesia-siaan. Namun kami belajar daripada pengkhotbah bahwa hikmat yang kami miliki, pengetahuan yang kami miliki tidaklah cukup untuk membawa kami dalam kebahagiaan.
Oleh karena itu Tuhan, tolong kami tetap bersandar dalam kebenaran firman-Mu, sehingga ilmu dan pengetahuan kami miliki boleh kami alaskan dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan menuntun hidup kami boleh tetap dalam sukacita yang daripada Tuhan Allah menjadi kerinduan kami. Dan Tuhan mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.